ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhaunal munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhaunal munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Alhamdulillah, alhamdulillahin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesempatan, atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas berkah Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu, berkumpul di Masjid Al-Fadriyah Firdaus. Mungkin kalau orang Waringin mah sudah tahu ya, Villa Firdaus ya, Kapling Villa Firdaus. Yang jamaah mungkin dari Waringin, dari Keramat Watu ya tadi katanya ya, dari Masjid Mustadin. Masjid? Hah? Mustahidin. Bukan. Ini yang di Lebak Bulus katanya ya. Yang Lebak Bulus itu ya. Yang seberangnya Bani Salim. Ya. Itu masjidnya luar biasa, itu aktif itu Kang Bayu. Itu dlailannya ya. Terus kesini dlail kosong nggih. Wah, libur Masya Allah. Saking mau kesininya. Dari Masjid Lebak Bulus tadiin ke sini. Itu kajian malam Jumatnya itu ramai sekali itu masjid tersebut. Nah, ini pengamat masjid saya, bukan pengamat masjid, bolak-balik saya sering ke situ. Ya, sempat singgah di masjid itu juga, sempat itu bagus luar biasa itu masjid, apalagi jalannya tempatnya strategis banget ya, itu di pinggir jalan dan luar biasa sekali. Seberangnya itu pesantren ya, Al-Ma'arif ya, pesantren Ma'arif gitu. Alhamdulillah. Terus dari Masjid Munawir ada yang datang. Ini undangannya tersebar ke sejagat raya pelosok. Ya. Baik, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia ini. Ini Masjid Al-Fat. Ini namanya Masjid Al-Fat, statusnya musola. Nah loh, gimana tuh? Biarin. Karena sama-sama. Kalau masjid kan tempat sujud, musola ya tempat sholat. Jadi namanya Masjid Al-Fat, tapi statusnya musola gitu maksudnya ya. Nah itu. Ya, alhamdulillah atas izin Allah SWT kita bisa berkumpul di sini ya bersama-sama begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kesempatan untuk kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan aktivitas amal sholih ya, karena tidak sedikit ya orang yang atau manusia yang tidak mendapatkan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal sholih. Walaupun ini bulan Ramadan, bisa jadi di jam yang sama ini, sore yang sama ini, itu sebagian manusia melakukan hal-hal yang memang tidak Allah ridhoi begitu. Nah kan puasa bisa jadi tidak melakukan hal yang Allah tidak ridhoi gitu. Nah, alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini akhirnya melakukan hal yang baik, dan insyaallah kajian Ramadan
di Masjid Al-Fat ini adalah aktivitas yang baik. Insya Allah semoga kita mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan semoga keluarga kita masing-masing di rumah yang kita tinggalkan sementara ini mendapatkan kebaikan, keciptaan pahala yang atas apa-apa yang kita dapatkan. Pak Haji bisa di depan kosong. Dingin atau enggak? Ini bisa masih kosong sih tikar ini nih, kosong. Sebelah ujung ini. Silakan maju aja nggak apa-apa, agak majuan. Boleh. Karena ini shopnya bukan shop sholat. Shop tempat duduk. Khawatir ada jamaah yang datang juga. Boleh dirapatkan di ujung situ masih bisa. Nah gitu, bersama-sama. Dan cuacanya dingin, nambah dekat nambah anget enak. Pak Haji mohon izin Pak Haji. Ya alhamdulillah, semoga keluarga kita masing-masing di rumah terjaga kebaikannya, diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Salawat bertasalam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita mendapatkan Islam secara sempurna, secara kafah, secara menyeluruh tanpa kurang sedikit pun. Karena beliaulah kita mendapatkan atau mengetahui Islam secara lengkap tanpa secuil pun ketinggalan, kecuali kitanya sendiri yang tidak mengkaji secara lengkap begitu. Insyaallah. Baik, saya diberikan amanah dari komunitas Yuh Hijrah. Tadi Kang Bayu sudah menyampaikan komunitas Yuh Hijrah ini komunitas para pemuda, aktivitasnya pemuda. Yang ngomong juga masih pemuda ya, kamu ya. Iyalah. Nggak kalah, umurnya nggak kalah jauh dari Kang Bayu. Di bawahnya Kang Bayu. Karena aktivitas Yuh Hijrah ini adalah komunitas Yuh Hijrah ini komunitas yang asik ya. Mungkin teman-teman masjid. Tadi apa sih mau? Hah? Apa yang jelasnya? Mustahidin. Nah, ini rismanya ya. Ya, Risma Masjid Mustahidin ini semoga ikut komunitas Yuh Hijrah ya, kita bareng-bareng nongkrong. Ini karena pemuda jadi bahasanya kongkow ya. Kongkow itu nongkrong. Aktivitasnya apa? Ya ngaji lah, kajian hangoutnya ya, hangout Yuh Hijrah. Hangout itu maksudnya kajian. Masa kita kalah dengan anak-anak remaja pemuda yang ngafe yang nggak jelas ya kan? Gitu. Nah, mendingan ngobrol-ngobrol kita lah. Bosen ngobrol-ngobrol agama terus, ya terus ngomongin apa? Ngomongin orang gitu. Nah terus ngaji terus ya? Enggak juga, tadi Kang Bayu bilang ada olahraganya ya, basket ya Kang Bayu ya. Beberapa waktu yang lalu kita basket di Kopassus ya, Kopassus. Pernah naik Gunung Pinang jalan kaki. Ya mungkin bagi teman-teman mustahidin mah encer itu mah gitu kan. Satu langkah pun tetap masih belum nyampe gitu maksudnya. Kemarin kita ngos-ngosan ada videonya, mungkin di Instagram Yuh Hijrah ya, garis miring K strip Yuh Hijrah, bisa dikunjungi Instagramnya. Apa aja kegiatannya, siapa tahu ketinggal lihat kegiatan, wah seru nih asik, ikut aja. Atau teman-teman dari Risma Mustahidin bisa ingin dikunjungi oleh komunitas Yuh Hijrah, bisa, kita siap nanti ke sana. Kita tempat di sana aja gitu ya. Kan keliling masjid gitu ya. Jadi boleh nanti asalkan diundang. Karena kalau nggak diundang malu ya. Paling bertamu doang kita ya. Ketuanya siapa? Kang Bastian. Oh, Kang Amin. Kang Amin tadi itu ketuanya. Jadi nanti sama Kang ini orang Keramat Watu Tomon. Beliau ini gitu ya. Jadi boleh nanti bisa teman-teman Risma mengundang kami di komunitas Yuh Hijrah, bisa datang ke sana. Ada futsalnya ya, gratis kok, nggak PT-PT. Kan biasanya kesannya kalau futsal, wah kayaknya PT-PT nih, patungan nih, sumbangan. Enggak, gratis ya. Karena setelah olahraga kita mendapatkan ilmu tentang Islam. Baik, insya Allah di sini saya mencoba akan menyampaikan karena kebetulan aja saya dapat materi ini, dan insya Allah
teman-teman di sini para tamu ya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengetahui atau memahami judul ini ya, Quran My Life. Ini berat tapi harus dilakukan gitu. Berat tapi harus dilakukan. Transformasi diri di bulan Ramadan. Ini tadi transformer, berarti kita harus berubah gitu ya. Harus berubah. Harus menjadi sosok yang berbeda di bulan-bulan selain bulan Ramadan gitu. Nah, ini transformer namanya. Transformasi. Jadi berubah gitu. Ya, berubah wujud. Tapi jangan fisik lah ya. Yang tadinya gagah berani ganteng jadi melehoy gitu. Ada kan yang kayak gitu ya? Ada lah banyak. Melehoy, ngomongnya nggak tegas gitu ya. Amit-amit ya. Itu dilaknat oleh Allah SWT. Baik, Quran My Life, transformasi diri di bulan Ramadan. Nah, judul ini mengingatkan kita, bahkan menuntut kita agar memahami bulan suci Ramadan. Yang kita kenal Ramadan itu adalah bulan puasa ya. Bulan puasa katanya. Jadi kalau orang-orang yang kurang kuat imannya, kalau ngedengar Ramadan tuh malah berat. Waduh, puasa lagi. Wah, ini mah capek lagi, lapar lagi, aus lagi kan gitu kan. Padahal kalau memahami bulan Ramadan bukan puasa, pasti semangat bahkan ngejar itu. Tiap bulan itu Ramadan. Beneran gitu. Ya. Kalau asal kata sih Ramadan itu adalah panas, tarik panas Ramadan itu. Makanya kan setiap bulan Ramadan setiap tahun itu kadang-kala panas kan ya. Ini aja tahun ini adem ya. Asal terasa nggak puasa ya. Terasa lah. Tetap terasa lapar. Cuman cuacanya adem gitu ya baru ini ya. Jadi terik begitu. Allah Subhanahu wa taala mencoba milih Ramadan itu adalah bulannya puasa ya karena terik membakar. Jadi kata pakar Arab, ilmuwan Arab ya, peneliti Arab itu di Ramadan itu ada terik panas. Jadi kalau bangsa Arab keluar itu sangat panas sekali. Bahkan berlipat-lipat panasnya. Kalau ibaratkan itu kalau ada kertas saja itu terbakar, debu itu hilang gitu. Nah, ditambah alif dan nun gitu, Ramadan gitu ya. Nah, itu Allah memilih itu apa kata pakar Arab atau peneliti Arab itu adalah membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan kita. Jadi orang-orang Arab kalau ngedengar Ramadan itu seneng, malah ingin banget datang Ramadan itu. Kenapa? Karena di benak mereka Ramadan, wah dosa saya terhapus, dosa saya terhapus, dosa saya terhapus gitu. Makanya seneng kalau Ramadan datang itu. Kenapa? Karena dosa dia itu hapus, habis, lenyap. Seperti halnya tadi itu debu. Seperti yang tadi itu hilang gitu. Yang terbakar segala macam itu gitu ya. Jadi itu adalah Ramadan. Nah, jadi kalau itu satu sisi. Tapi dari firman Allah SWT yang tadi saya sampaikan atau di mukadimah tadi adalah apa? Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, bukan puasanya, bukan menahan lapar hausnya gitu. Jadi Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Allah SWT ya menyengajakan untuk turun Al-Quran itu di bulan Ramadan gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau umpamanya kita membahas tentang transformasi diri di bulan Ramadan, ya kaitkan, reconnect with Quran gitu loh. Ini karena komunitas hijrah pemuda ini banyak bahasa Inggris ya Kang Bayu. Judul aja bahasa Inggris. Duh, padahal mah nggak ngerti bahasa Inggris ini, harusnya bahasa Arab nih ngerti. Tapi insya Allah Risma Mustahidin mah pasti pintar-pintar bahasa Arab kayaknya. Ngelotok lah mau sorobnya.
baca kitab kuningnya kon gundule lancar ini kan. Ya. Insya Allah ini akan coba saya bahas di pertemuan ini, transformasi diri, di transformasi diri di bulan Ramadan begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Ramadan itu adalah bulan diturunnya Al-Qur'an. Jadi reconnect with Quran, harus dihubungkan dengan Quran begitu loh. Karena kalau nggak dihubungkan dengan Quran, bingung mengerjakan bulan Ramadan itu puasa doang, nahan lapar sama haus. Lah kalau puasa hanya nahan lapar sama haus, nggak perlu di bulan Ramadan, bisa kan? Di bulan lain kan? Ya. Apalagi orang yang kesusahan, ya fakir miskin, yang sengsara, itu sering nahan lapar sama haus, gitu kan? Jadi kalau hanya sekedar nahan lapar sama haus, itu ya di bulan lain bisa lah ya, gitu. Nggak mesti di bulan Ramadan. Gitu. Ya, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas wa bayyinat. Ya. Penjelas bagi petunjuk itu begitu. Jadi udah mah petunjuk bagi manusia ya. Kenapa sih manusia harus dikasih tunjuk? Ya karena nggak ngerti manusia itu. Makanya tadi kita butuhnya kepada Rasul Nabi Muhammad SAW itu apa? Petunjuk. Andai saja ya Rasulullah nggak ada, coba bisa ibadah. Itu ibadahnya kacau itu. Gerakannya, bacanya, amal yang lainnya, nggak beres itu. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak beres. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah wasilah, utusan, gitu, ya. Petunjuk bagi manusia Al-Quran itu ya. Jadi memang Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Ini ada kata-kata petunjuk bagi petunjuk. Apa petunjuk itu? Gitu ya. Nah, petunjuk itu ya agar kita ngerti. Kalau umpamanya teman-teman di sini ya, para jamaah di sini, kalau umpamanya mau jalan katakanlah ke Jakarta yang nggak tahu Jakarta, butuh apa coba? Petunjuk. Apa petunjuknya biasanya? Gmap ya, Google Map, ya kan? Itu, bener-bener percaya banget sama Google Map itu, ya kan? Saking nggak ngerti jalannya, ketika buka Google Map, bodo amat ini. Pokoknya 300 meter belok ke kanan. Hati-hati di depan ada kebakaran. Hindari. Sampai ada aplikasi Waze kan? Aplikasi Waze kan sampai polisi ada di depan, ada razia polisi. Waduh, belok lagi lah, enggak ada SIM. Gimana aja ini? Itu petunjuk kan? Jadi petunjuk bagi manusia, karena kalau nggak ada petunjuk, nggak ada Google Map, nyasar. Ada Google Map aja yang tadinya mau ke pesantren, itu larinya ke kuburan, coba deh. Ya karena kan jalan, biasanya Google Map kan jalan yang praktis ya, itu ngasihnya malah jalan yang sempit segala macam kan gitu. Jadi butuh petunjuk gitu ya. Sama seperti halnya benda-benda elektronik. Kalau kita mau make, itu harus butuh petunjuk. Kayak HP ya kan, laptop. Kalau umpamanya HP sama laptop nggak ada manual book ya, atau petunjuk cara pemakaian, terus dipakai nih, rusak nggak laptop sama HP? Rusak lah, diutrak-atik ya kan? Wis rusak itu. Tapi kalau mengikuti petunjuk, insya Allah HP, laptop itu berguna HP sama laptop itu ya. Apa ya, akhirnya bisa dipakai gitu loh, bisa digunakan gitu ya. Tapi ada enggak manual book atau buku petunjuk laptop atau HP ketika dipakai itu malah merusak HP sama laptop? Ada. Ini mah aneh aja nih yang pembuatnya bikin laptop, bikin buku petunjuk cara penggunaan, tapi ketika digunain malah merusak laptop. Nggak ada lah. Nggak ada kan? Nggak ada.
Saya sering nyontohnya ini. Nah, ini yang sering ikut kajian saya biasanya hafal contoh ini. Ini contohnya selalu diulang-ulang ini. Contohnya laptop, beli laptop. Pasti ketika beli laptop kita mendapatkan selain seperangkat laptop, kita mendapatkan buku petunjuk kan? Ada nggak buku petunjuk laptop itu? Akhirnya ketika kita gunakan rusak laptopnya. Misal katakanlah, nyalakan laptop dengan menekan tombol power sekelas-kelasnya dengan paku. Ada yang kayak gitu? Nggak ada lah. Silakan ketik di keyboard Anda dengan palu, nggak ada itu, bisa peletak-peletok habis itu laptop. Atau bersihkan layar monitor Anda dengan apa? Amplas. Itu bisa, wah itu nggak ada ya, nggak ada. Makanya kurang tepat, bahkan salah kalau ada orang atau manusia bahkan muslim yang mengatakan mengikuti Al-Quran itu ribet. Al-Quran itu banyak aturan, akhirnya membatasi kita untuk beraktivitas. Salah itu, salah. Karena petunjuk agar kita manfaat, agar kita berguna, agar kita jadi manusia. Saya sering menyampaikan demikian. Mungkin bisa jadi salah karena ini adalah pendapat saya sendiri. Andai saja manusia nggak ngerti Islam, nggak tahu Islam, nggak tahu Al-Quran, tapi dia melakukan aktivitas selayaknya manusia, makan selayaknya manusia, minum selayaknya manusia, buang hajat selayaknya manusia, beraktivitas berperilaku selayaknya manusia ini bukan binatang, itu pasti tertuju kepada Islam, itu pasti tertuju pada aturan Al-Quran sokeh. Kenapa? Karena fitrah. Kalau Al-Quran itu ngikutin Al-Quran itu fitrah, tuh ya kan? Fitrah. Ya kalau saya sih anggap Al-Quran itu adalah gue banget gitu. Ngerti nggak gue banget gitu? Ngerti gue banget, ngerti saya gitu. Kok ngerti saya? Ya iyalah. Cara makan bagaimana, cara minum bagaimana, bahkan harus berkeluarga, punya istri, punya suami ya enggak? Iyalah, Al-Quran kan ada aturan begitu. Ngerti menjadi kita menjadi cerdas karena paham ilmu pengetahuan alam, kita ngerti karena sakofa umum katakanlah ya, antariksa kita ngerti, itu gara-gara Al-Quran lah ya. Coba kalau di agama lain yang nggak ada Al-Qurannya, ini bahasanya jadi aneh. Di agama lain yang nggak ada Al-Qurannya, iyalah agama lain nggak ada Al-Qurannya ya. Coba di agama lain gitu ya. Itu nggak ada tuh aturan tentang makan, minum, berpakaian, atau mungkin berkeluarga, ya nggak ada. Coba yang jomblo, ini banyak yang jomblo nggak di sini? Banyak ya. Coba hubungi di sini, hubungin. Jangan Kang Bayu lah, Kang Bayu lagi mencari juga nih. Kang Amin aja sama, Kang Amin juga nih. Ini gimana ketua komunitas hijrah masih single. Kang Bastian nih. Tanya ke Kang Bastian kalau mau bagaimana untuk mencari pasangan. Al-Quran. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Ya, cara makan, cara minum, cara bangun tidur, apa lagi? Cara muamalah, jual beli, ya kan? Kalau kita nggak ngerti Al-Quran, nggak baca Al-Quran, ya nggak kenal kita. Makanya apa ya? Sangat aneh kalau umpamanya gini loh, ada bahasa, gue ini kayaknya pusing amat ya, masalahnya banyak. Kayaknya yang paling banyak masalah tuh gue kali ya. Sok-sok sengsara amat gitu loh. Ada di Al-Quran gitu. Tinggal baca, dilakukan gitu loh, perlahan apa masalahnya dilakukan. Kalau belum bisa ya doa kepada Allah, minta kekuatan, minta motivasi dari Allah SWT agar bisa menyelesaikan persoalan diri, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan apa lagi? Masalah belum dapat jodoh. Ke Al-Quran aja udah, cari itu. Nah, jadi Al-Quran itu adalah penjelas, petunjuk bagi manusia, dan itu turunnya di bulan Ramadan begitu. Jadi Ramadan itu bulannya Al-Quran.
bukan bulan puasa nahan lapar sama haus, bukan. Dan Ramadan itu adalah ya maknanya tadi tuh kata pakar Arab, ilmuwan Arab, apa? Membakar dosa. Karena Romaldo tanpa huruf alif sama nun itu terik, panas, membakar. Ditambah oleh Allah SWT alif sama nun, Ramadan. Jadinya ya membakar dosa-dosa begitu ya. Jamaah yang rahmati Allah SWT, maka dari itu kita harus semangat, harus bahagia, harus gembira datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena disuruh bahagia. Kenapa? Karena ini juga diseru untuk orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan. Tapi ya ayuhalladzina amanu. Nah, loh. Berarti kalau yang gak senang dengan Ramadan, bahkan gak puasa Ramadan, bukan amanu, bukan beriman. Berarti kalau gitu, kalau kita ingin berpuasa, ingin gembira datang Ramadan, kita harus iman dulu. Kalau nggak iman nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Bisa kok puasa nahan lapar sama haus. Ya udah, itu dapatnya. Nahan puasa itu adalah puasa itu nahan lapar sama haus. Udah dapatnya begitu karena nggak iman, nggak amanu. Gitu ceritanya mak. Jadi Allah SWT itu menyuruhnya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kalau gitu bukan syarat siapa ya? Ya harusnya amanu dulu, iman dulu gitu. Karena puasa ini Ramadan itu untuk orang-orang yang beriman begitu. Jadi kalau nggak beriman gimana? Sulit. Oh, gimana supaya kita beriman? Ya harus tahu iman itu seperti apa. Seperti apa? Ya ngaji lah begitu ya. Harus baca, harus ngaji begitu. Jadi dan ini puasa ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum ya umat muslim begitu ya. Nabi Adam itu udah berpuasa itu. Jadi ketika Nabi Adam, singkat cerita ini ya, disingkat ceritanya Nabi Adam. Ketika turun di dunia dan itu antara Adam dan Hawa itu dipisahkan. Kalau Hawa itu di Jeddah begitu ya. Kalau Adam itu di Ethiopia ya. Itu ini dari kitabnya An-Nawawi ya. Ini kiai kita, syekh kita asli orang Tanara gitu ya. Saya Al-Bantani An-Nawawi ya. Jadi dalam kitabnya itu ya ini singkat ceritanya, Adam di Ethiopia dan Siti Hawa di Jeddah. Adam itu kulitnya hitam gitu, di dalam kitab tersebut. Nah, ditanya oleh malaikat Jibril ketika turun di dunia, mau putih enggak katanya gitu. Ya pengen ya supaya bercahaya putih ya berpuasa selama 3 hari. Nah konon katanya dalam kitab tersebut adalah dalam 3 hari itu adalah puasa Yaumil Bid. Nah ini turunnya puasa yang jadi pernah puasa. Nabi Musa juga puasa begitu ya. Pun demikian. Terus yang selang-seling Nabi Daud puasa. Dan akhirnya kan disunahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW gitu. Tapi Nabi Musa puasanya nggak disunahkan, nggak disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nggak sanggup. Puasa Nabi Musa itu 40 hari berturut-turut lebih gitu. Ya, jadi tidak disyariatkan begitu. Ya. Tapi ada beberapa puasa yang nggak boleh lakukan. Mungkin teman-teman di sini pernah tahu ya puasa pati geni, mendingan jangan dah. Tahu nggak? Nggak tahu, kurang gaul lah, pokoknya masih menang gaul lah. Puasa pati geni, puasa muti, mutimu udah tahu lah ya. Puasa apa lagi? Itu hati-hati, puasa-puasa demikian ada syariat atau tidak syariat. Baik, jadi ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi pernah dilakukan gitu loh. Supaya apa? Targetnya apa? Takwa. Gitu targetnya takwa. Karena tujuan puasa ya karena untuk menjadi orang yang bertakwa. Tujuan kita berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa sih takwa? Itu untuk memiliki ya. Takwa itu memiliki kesadaran gitu, kesadaran diri atau kepatuhan terhadap Allah SWT. Udah habis perkara. Ya. Allah SWT harga mati gitu. Jangan ada tapi-tapian lagi udah gitu. Hanya Allah SWT aja. Lillah apapun karena Allah SWT. Nah ini takwa. Ya.
siapa saja yang berpuasa dengan keimanan, ya, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, itu akan mendapatkan ketakwaan. Kita targetnya takwa kepada Allah SWT. Jamaah Masjid Al-Fat rahmati Allah SWT. Jadi Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, ya. Transformasi diri, harus reconnect dengan Quran, harus kembali dihubungkan dengan Quran. Karena kalau nggak dihubungkan Quran susah. Tadi yang saya sampaikan, masalah-masalah kita di kehidupan, dalam kehidupan itu nggak terpecahkan karena kita nggak ngerti Al-Quran. Gitu. Coba kurang baik apa Allah coba? Kita didapat nafas gratis. Coba hitung aja nafasnya berapa kali yang 1, 2, hitung sok. Kayaknya kurang kerjaan banget ya kayaknya. Sedangkan banyak banget itu. Terus aliran darah coba, disumbat aja dikit, cek, udahlah itu, langsung stroke, udah nggak bisa ngalir ke kepala itu. Ya, nah itu baik sekali Allah SWT. Jadi jangan sampai bilang, ya Allah ini kok segini amat ya, banyak masalah saya ini. Aduh gimana ini? Apa nggak ngebantu tuh Allah? Ya Allah segitunya Allah itu. Jangan, Allah itu udah baik banget. Tinggal kitanya nyari gitu loh. Kitanya nyari, cari solusinya, cari permasalahan apa, solusinya apa, di mana? Ya, yang Allah omongan Allah di mana? Al-Qur'an begitu. Nih, ada tips untuk berkomunikasi dengan Allah SWT. SCMR. SCMR-nya apa nih SCMR? Nah, kalau komunikasi itu kan ada yang menyampaikan, ada yang menerima kan, begitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Sending sama receiver-nya kan, penerima ya. Jadi kalau yang menyampaikan berarti harus didengar oleh yang nerima kan, yang nerima harus mendengarkan apa yang menyampaikan kan begitu. Baru itu nyambung kan. Nah, tentu yang sendingnya adalah Allah menyampaikan. Receivernya siapa? Kita, manusia. Nah, gimana caranya? Caranya dengan pesan. Nah, pesan-pesan Allah apa coba? Message-nya SCMR. Sending, channel, message, receiver. Oh, ini ada polanya. Sending adalah penyampai, receiver adalah penerima kan, tapi ada tengah-tengah CM kan. Gimana caranya? Sendingnya itu Allah SWT, receiver mari kita. Gimana caranya agar kita menerima apa-apa saja yang Allah sampaikan, katakan. Caranya adalah kita harus pahami CM dulu, channelnya, tahu channel, frekuensinya begitu loh. Frekuensi kan kalau radio, kalau 92,5 FM Sam radio. Radio ini wong Banten gitu. Kan di channel harus frekuensi harus pas kan? Harus pas. Maka channel Allah apa coba? Banyak channel Allah. Alam semesta, ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari ayatil lil ulil albab. Tuh, kalau pengen tahu channel-channel Allah itu, tuh ada langit, bumi, ada siang, malam, ini pasti ada yang ngatur. Nah itu channel Allah itu. Ya. Sakit, channel Allah itu sakit itu. Aduh sakit, panas dingin gitu kan, atau demam gitu. Channel Allah tuh, ya. Allah lagi kasih sayang terhadap kita gitu. Channel Allah apa lagi? Lagi-lagi yang masih jomblo, channel Allah itu. Kena mana yang jomblo? Makanya nikah yang belum nikah. Channel Allah agar segera nikah gitu. Channel. Ya, pesan-pesannya apa? Berupa Al-Qur'an, ya, SCMR, M-nya kan CM, M-nya itu message. Itu pesannya adalah Al-Qur'an. Lewat Al-Qur'an bisa, lewat kajian kayak gini bisa, ya kan? Nah, ini. Maka dari itu
Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, kita harus cari channelnya, harus message-nya harus cari. Masa iya untuk nyari ilmu yang gak puguh, ngerti lah ya, ilmu yang gak puguh itu harus betapa di Gunung Santri sekian malam gak makan gak minum. Ada itu bulan Ramadan lagi. Waduh, cerita sama saya soalnya di rumah. Duh ya, saya ini dosa banget. Kenapa? Kemarin saya banyak masalah. Terus gimana? Saya ya mau nggak mau ke Gunung Santri. Loh, kenapa di sana ada guru, Ustaz? Enggak sih, saya ya diam diri di sana, katanya gitu. Terus ngapain? Ya diam aja. Nggak makan, nggak minum. Malam nggak makan, nggak minum. Buat apa? Supaya masalahnya selesai, katanya. Ya Allah, ya Rabbi, menyepi. Ada yang kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi sama dia? Emosional terus hawanya, katanya. Di rumah pengen bebanting terus, mecahin segala alat. Ini aja lah jin masuk gitu. Ini aneh, punya masalah kok larinya ke yang halal kayak gitu. Jangan, larinya ke Al-Quran, tanya. Kalau nggak ngerti di Al-Quran, iya sih, ini banyak bahasa-bahasa yang kurang ngerti. Nanya ke ustadznya lah begitu. Maksudnya apa? Ini lari kemana arahnya dan sebagainya. Ya. Jadi itu udah petunjuk. Ya begitu. Jadi latahjan, jangan sedih, ya jangan cengeng, apalagi pemuda. Nih dikit punya masalah ceng, ya. Apalagi baper. Udah lari ke pasangan lagi. Udahlah, abaikan yang jomblo dulu. Nanti bahasnya yang itu lagi. Baik. Jamaah Masjid Al-Fat yang rahmat Allah SWT, maka dia itu Al-Quran itu adalah merubah, ya, merubah kita. Kenapa? Karena kita mengenal Al-Quran akhirnya merubah. Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan perubahan nih, ya. Ada yang lagi viral tuh, escape. Oh, ini bahasa Inggris lagi nih Kang Bayu. Ya, komunitas hijrah banyak Inggrisnya ini. Melarikan diri, kabur dulu. Ya kan? Ramadan itu harus kabur dulu, harus melarikan dulu. Harus melarikan diri dulu. Kenapa? Karena kalau nggak kabur, maka nggak dapat tuh takwa. Loh, kok bisa? Nah ini ada lagi istilah baru lagi. Jadi bulan Ramadan, bahasa saya, bulan Ramadan itu kita harus melarikan diri dulu dari kebiasaan bulan-bulan di luar Ramadan. Paham maksudnya? Kalau kebiasaan di luar bulan Ramadan, mungkin tadarusnya 1 hari 1 lembar gitu kan. Nah di bulan Ramadan tinggalin tuh, jangan 1 lembar lagi tadarusnya. Baca Qur'annya 1 hari 1 juz. Kan begitu minimal. Itu kebiasaan. Di bulan lain, yang bulan Ramadan, mungkin ke masjidnya kalau ada sisa waktu. Atau bahkan gak ke masjid aja, di rumah sajalah sholatnya gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan, kita tinggalin yang itu. Lari, berubah menjadi di masjid jamaah terus begitu. Ini yang disebut melarikan diri ke bulan Ramadan. Transformasi, berubah begitu. Ya. Kenapa? Kalau nggak berubah, kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tuh nggak bakalan merubah suatu kaum sebelum dianya berubah sendiri. Lawang pengen pinter, dia nggak baca buku. Lawang pengen pinter, dia nggak sekolah. Gitu. Oh nggak usah, nanti minta aja ke kiai, minta air putih dijampi-jampi, selesai, nggak usah baca. Nggak ada lah, tetap aja. Atau kerja gitu ya. Atau pengen dapat rezeki, ya kerja dan tawakalnya berdoa pada Allah SWT, begitu ikhtiar. Jadi nggak bakalan Allah merubah, sungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah sendiri ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Jadi harus merubah sendiri. Bulan puasa ini bulan melarikan diri dari hal-hal kebiasaan yang kita lakukan di bulan sebelumnya, di luar Ramadan. Paksakan. Sunnahnya kalau di luar bulan Ramadan gak dilakukan, sekarang di bulan Ramadan melakukan. Jadi melarikan diri itu dari kebiasaan, rutinitas kita. Bahasa Inggrisnya apa Kang Bayu nih? Escape from
your routinity. Oh, yes, gitu kan. Ini harusnya banyak bahasa Arab, bahasa Inggris lagi ya. Gimana kalau ini? Sama aja lah. Bahasa kan mubah. Tapi kalau bahasa Arab bisa dapat pahala kalau kita belajar. Jadi melarikan diri dari segala aktivitas rutinitas kita. Itu Ramadan itu. Harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Harus dipaksakan begitu ya. Jadi mentransformasi diri. Apa itu mentransformasi diri? Itu proses mengubah diri. Begitu. Tadi Kang Bayu bilangnya transformer ya. Dari apa namanya? Robot ya. Bumblebee. Fokus Pap. Lupa lagi transformer. Tapi bukan Bubblegum kan ya? Bubblegum mah permen karet ya. Bumblebee ya. Bumblebee dia merubah dari mobil menjadi robot begitu ya. Dan itu ternyata si laki-laki itu adalah yang apa namanya pemilik kekuatan itu ya, kalau nggak salah makanya dikejar-kejar sama transformer lainnya begitu. Ini nonton nggak transformer? Nonton nggak? Seru itu. Merubah diri gitu ya. Jadi mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Ini bisa kita lakukan dengan mengubah keadaan diri kita sendiri. Nggak bisa orang lain, nggak bisa. Mau diomongin baik kayak nggak bisa kalau kita nggak rubah kebiasaan diri. Lakukan. Adapun kalau umpamanya ustadz atau teman atau katakanlah kalau suami istri ya suaminya ngomong, nggak bakalan bisa merubah kalau nggak dirinya sendiri yang merubah kebaikan kebiasaan. Ada satu istilah lagi, jangan pernah iri kepada kemaksiatan orang lain. Jangan pernah iri kepada kesalahan orang lain. Maksudnya gini, kalau umpamanya ada orang lain salah, melakukan salah, lah dia aja udah melakukan kayak gitu, biarin aja gua kayak gini juga. Jangan. Malesin, wong dia juga males kok. Jangan, begitu ya. Jangan begitu. Kenapa? Karena itu sangat merugi sekali. Ngapain? Kalau yang kerja ya, ngapain datang pagi-pagi? Wong dia juga males, datangnya juga siang-siang. Ngapain saya juga disiplin? Jangan. Jangan pernah, istilah saya mengatakan, jangan pernah iri terhadap kemaksiatan orang lain, tapi irilah kepada kebaikan orang lain lakukan. Itu harus nggak beres itu orang pengen kesalahan. Jangan. Kalaupun dia kok nggak rajin ya udah nggak apa-apa, yang penting saya rajin. Siapa tahu ketika saya rajin akhirnya dia terbawa rajin, kan begitu harusnya ya. Jadi gitu. Menjadi apa namanya? Bukan hanya transformer ya, bukan hanya transformasi diri, tapi mentransformasi orang lain, membuat orang lain berubah menjadi baik. Itu luar biasa. Ada ilmu komunikasi atau komunikasi mengguncang dunia. Itu ada 9 level gitu ya. Nah, kalau level pertama itu baru belajar, mengetahui begitu. Level kedua dia melakukan, bukan hanya mengetahui tapi melakukan. Level ketiga, dia bukan hanya melakukan tapi mengajak orang lain untuk kebaikan. Ya kayak gini ngajak undang. Level 4, bukan hanya ngajak kebaikan tapi memotivasi orang lain agar orang lain tersebut melakukan kebaikan lagi. Gitu. Level selanjutnya, level berapa tuh? 5. Itu memotivasi orang lain untuk bukan hanya melakukan kebaikan, dia hanya melakukan kebaikan, tapi orang lain tersebut untuk mengajak lagi kebaikan lagi. Tuh. Dan sampai level 9. Untuk mendekati level 9, ikuti kajian rutin di komunitas hijrah. Jadi itu ada levelnya. Jadi kalau masih saya mah pengen baik, yang penting saya mah baik aja. Ya nggak apa-apa sih, cuman levelnya 1. Ya pahalanya 1. Maksudnya ini bukan angka dapat 1, bukan ya. Maksudnya ya segitunya levelnya, segitunya dapat pahalanya gitu loh ya. Nah, jadi merubah itu bukan hanya diri sendiri, harus mengubah orang lain. Harus ngajak orang lain ya. Dan merubah diri sendiri itu tidak bisa dilakukan hanya semata-mata karena orang lain, bukan. Karena kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi nggak bisa itu ya merubah diri sendiri menunggu orang lain terus, nggak bisa. Harus sadar dirinya, berubah diri sendiri. Jamaah Masjid Al-Fatihah rahmatullah subhanahu wa taala.
Maka dari itu, ketika kita memahami Al-Quran itu adalah Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bulan perubah, bulan melarikan diri dari kebiasaan rutinitas kita di bulan lain, maka kita harus kembali kepada Al-Quran supaya kita ngerti, paham Al-Quran, dan supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai manusia. Karena semua aktivitas manusia itu dibahas oleh Al-Quran. Apa? Seperti halnya satu, ibadah sudah pasti, ya. Ibadah itu apa? Sholat, puasa, zakat, pergi haji, ya kan? Itu hablum minallah, ya. Hablum minallah ya cukup udah. Ente sama Allah SWT udah cukup. Lo sama Allah udah cukup, segitu aja dah, gitu kan? Tapi ternyata bukan hablum minallah, hablum minan nafs. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, mengerti tentang dirinya sendiri, mengerti melakukan aktivitas diri sendiri, yang dilakukan aktivitas diri sendiri untuk diri sendiri, tapi dapat pahala. Apa contohnya? Makan, minum, berpakaian. Makan, kalau umpamanya kita nggak ngerti makan yang benar, itu kita nggak dapat pahala itu, asal makan. Makan, minum, berpakaian. Nih, saya berpakaian, baju koko katakanlah. Boleh nggak baju koko? Boleh. Tapi karena kita nggak tahu ilmu, ternyata di samping kanan saya di atasnya ada salibnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya hadoroh, tuh kan? Apa itu hadoroh lagi? Hadoroh itu peradaban pemahaman agama lain tuh. Maka harus ngaji. Al-aslu fil asyai al-ibahah. Hukum asal benda ini kan benda ya, benda asyai ibahah, mubah, boleh. Mau pakai jeans tuh kan, serem banget ya, pakai jin, pakai iblis, pakai setan. Jeans, dibacanya jeans bukan jin ya, pakai jin, pakai jeans, pakai koko, pakai sarung, pakai boleh. Mubah kan? Pakai baju kaos oblong tapi masih ketutup auratnya boleh. Pakai celana masih ketutup auratnya boleh. Ini yang laki-laki ya kan? Kalau yang ibu-ibu ya harus gamis yang menjulur, pakaian yang menjulur. Udah habis perkara, nggak ada lagi kalau ibu-ibu mah. Ya. Jadi kalau laki-laki ya boleh, pakai peci boleh, pakai topi boleh. Kenapa? Karena asyai, benda ibahah. Pakai jam tangan boleh karena benda mubah. Tapi ada lanjutannya tuh. Kaidah usulnya apa? Malam yarid dalilut tahrim, sebelum ada dalil yang mengharamkan. Apa itu? Pakai baju koko tapi ada salibnya, kan nggak boleh lah ya. Atau zaman sekarang tuh anak-anak muda tuh pakai kaos keren, metal, Sex Pistol, di sini apa tuh mawar gitu ya, tahu nggak? Yang itu loh, yang pistol yang silang itu loh. Masih gaulan saya lah, ini mah. Terus ada lagi tuh yang logo-logo apa tuh? Yang pakai kaos MU ada iblisnya itu. Saya punya kaos MU ya. Ini kan lambangnya logonya di kiri itu ya. Saya gunting. Ketika digunting logonya, tahu nggak? Ternyata di belakangnya sablon. Oh alah, ya wis lah. Untuk daleman aja udah. Itu hati-hati, ada hadoroh itu. Ya, jadi berpakaian itu gitu. Apalagi tuh tentang lagu, ya, bukan enak didengar. Nanti liriknya bahasa Inggris nggak ngerti tapi enak didengar. Ternyata itunya tentang apa tuh? Bahaya itu. Biasanya anak muda yang nggak ngerti-ngerti gitu ya, keren-kerenan gitu. Oh berarti Islam nggak keren? Kata siapa? Sekarang tuh ada baju Ahad, tahu nggak? Kok gamis Ahad? Tahu soalnya ngeliat Instagram. Pengen tapi belum kebeli dulu, nanti dulu lah sebentar. Gitu. Nah ada yang keren-keren. Ini komunitas hijrah. Coba Kang Bayu kesini nggak pakai peci tuh, nggak apa-apa kan? Pakainya celana, ya begitulah. Gitu.
Yang penting kan tertutup aurat begitu. Tapi ada yang memang tertutup aurat tapi ada logo-logo yang itu yang nggak bisa. Jadi kalau benda itu hukum asalnya adalah mubah. Tapi sebelum ada dalil yang mengharamkan, boleh bebas. Ada tuh itu adalah benda. Ada beda halnya selain benda. Apa itu? Perbuatan. Beda kalau perbuatan. Af'al. Al aslu fil af'ali at-taqayyud bi hukmulillah. Jadi hukum asal af'al perbuatan itu bukan mubah, salah. Tapi apa hukum asalnya? Hukum asal af'al perbuatan at-taqayyud, terikat. Akidah, akoda, ukda itu terikat, ikatan. Bihukmulillah terhadap apa? Hukum Allah, syariat Allah, Al-Quran. Nah, hukum asal perbuatan manusia ada berapa? 5 kan? Ahkamul khamsah gitu kan. Tapi kalau tentang makanan cuma 2, halal haram, gitu doang. Ada nggak makanan mubah? Nggak ada. Makanan makruh? Ada kan makanan makruh apa? Jengkol, pete. Enggak. Ya halal haram aja. Loh, makruh karena ketika dimakan mau sholat, jadi aromanya itu mengganggu orang lain. Jadi perbuatannya kan, berarti perbuatan khamsah. Jadi ada 5 perbuatan, hukum perbuatan manusia itu. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Gitu ya. Jadi itu. Nah, karena kita memahami kandungan aktivitas, memahami hukum-hukum Islam tentang kehidupan kita, maka hidup kita jadi tentram, tenang, nggak ribet, nggak ruwet, nggak punya uang ya tenang. Tenang itu alot ya, tenang sih. Kalau kepikiran dikit. Ya tenang, kenapa? Karena Allah maha pemberi rezeki, tenang aja. Allah ngasih maha kaya, minta aja kepada Allah ya. Ya alhamdulillah saya pindah ke Gria Villa Firdaus ini baru berapa bulan ya? Agustus tanggal 25, September, November, Desember, Januari, Februari, Maret, Februari, 5 bulan. Itu karena izin Allah SWT, karena rezeki dari Allah SWT. Kalau nggak rezeki Allah SWT, nggak bisa pindah ke sini saya. Beneran ini. Tenang aja lah. Kapan punya rumah? Tenang aja nanti juga punya rumah. Ya, yang siap nikah, kapan nikah? Tenang aja. Jangan tenang lah, nyari ya, usaha. Lagi nyemangatin yang sudah umur-umur tuh. Ketawa sih. Hasan ketawa, Hasan gimana sih? Sekolah dulu lah. Ini yang hadir ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang karyawan, bapak-bapak, ibu-ibu ini ya. Jadi berbagai generasi, dari generasi baby boomers, ya, ada baby boomers Pak Haji, ada Pak Hajinya, ada Pak Haji baby boomers tuh. Tapi luar biasa semangat beliau, mantap kan? Ada generasi milenial tuh, masya Allah. Nah ini Gen Z di depan-depan nih. Nah, ternyata itu ada gen alfanya tuh, generasi alfanya tuh lagi, bocil-bocil. Jadi ternyata kajian ini hari ini istimewa ini, dihadiri oleh berbagai gen-gen. Gen-gen. Apa kali gen-gen? Ya baik, jamaah Masjid Al-Fatih rahmatullah SWT, maka dari itu Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dan Ramadan harus menjadi bulan transformasi diri begitu. Nah, terus peran Al-Quran, peran Quran dalam transformasi diri itu apa? Ya tadi itu yang dibacakan gitu ya. Harus menjadi petunjuk bagi kita sebagai manusia. Ya. Atau petunjuk bagi orang yang bertakwa ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 2 juga sama ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kan gitu kan? Jadi dan sesungguhnya dzalikal kitab kitab itu Al-Qur'an adalah petunjuk ya. Bagi apa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh kan, dijelasin lagi kan? Al-Qur'an itu petunjuk. Udah berapa kali tuh bahasa di Al-Quran bilang, hey, ini petunjuk, kitab ini petunjuk.
Udah, kalau pengen yang benar, dapat petunjuk, ini Al-Quran, begitu loh. Baca gitu. Kalau nggak ngerti nanya kepada yang ngerti, begitu. Jadi Quran ini adalah apa? Petunjuknya bagi orang siapa? Nggak sembarangan, ya. Udah lina. Dalikal kitabu la roiba fi huda lil muttaqin. Huda muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa, nggak bisa, susah. Takwa itu apa? Percaya sama Allah dulu, percaya. Udah percaya hukumnya, udah harga mati lah aja ini ya. Bukan yang lain harga matinya. Percaya adalah harga mati. Percaya pada Allah adalah harga mati. Udah, jangan tapi, jangan iya tah, masa sih? Enggak, udah. Kata Allah A ya A, kata Allah B ya B, begitu. Kalau nggak ngerti bahasa Allah, ya cari di tafsir gitu. Para ulama kan banyak tuh yang memunculkan karya-karya kitab tafsirnya kan. Udah cari. Jadi mudah sebenarnya manusia tuh apa yang bikin ribet banget sih hidup itu begitu. Ya. Kalau nggak bisa menyelesaikan masalah, ya doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini kelar masalah begitu. Silakan engkau lah ya Allah yang memberikan solusi bagi masalah saya ini. Saya serahkan semuanya. Udah begitu. Ya. Jadi peran Quran dalam transformasi diri itu adalah apa? Petunjuk. Ya. Agar kita berubah. Nggak bakalan bisa berubah kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Tidak akan ngerti kita mendapatkan petunjuk dari Allah SWT kalau kita tidak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya. Atau kalaupun baca Al-Quran tapi nggak terjemahan, harusnya terjemahannya juga ya. Kalaupun nggak terjemahannya, terus ada masalah, nanya ke yang ustadz, ke yang paham. Ini saya punya masalah, gimana ya, begini begitu. Apa solusinya nih? Ya ngasih solusinya bukan karena kehendak ustadznya itu sendiri, bukan lah ya. Tapi karena Al-Quran. Oh begini, pernah sih Al-Quran ngomong begini begitu. Ya. Jadi inilah Al-Quran. Maka dari itu ya baca Al-Quran supaya kita mendapat petunjuk dari Allah SWT. Tapi kalau Al-Quran dibaca dan kita tahu itu solusinya di Al-Quran, tapi kita tidak melakukan petunjuk tersebut, terjadi nggak transformasi diri? Terjadi nggak perubahan? Tidak terjadi. Maka kan banyak tuh Al-Quran gitu ya. Ini bukan Al-Quran lah, ini tuntunan puasa. Ini buku tuntunan puasa. Al-Quran hanya sebuah kitab saja, hanya sebuah buku saja. Kenapa? Karena tidak diamalkan, begitu. Ya. Maka untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan kita melakukan transformasi diri, ya maka diamalkan. Ya, mengamalkan Al-Quran itu ya di bulan suci Ramadan itu ya pertama baca Al-Qurannya secara teratur gitu loh. Ya, ini saya lagi mencoba mencari formasi. Ya, karena baru pindahan ke sini, formasi waktu, formasi baca Quran, formasi ibadah, ini saya lagi coba cari formasi karena berubah lagi formasinya ini. Lebih mudah ibadah ke sini. Jadi insyaallah mudah-mudahan ini warga di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah banget dalam beribadah ya. Apalagi ini masjid harus dimakmurkan begitu, harus diramaikan dengan kegiatan aktivitas ibadah. Itu harus teratur. Harus diformasi, diagendakan. Bangun tidur ngapain, terus sampai tidur kembali dibikin. Itu loh aturannya. Aktivitasnya kalau kerja, habis kerja, di kerjanya ngapain, gimana caranya agar kerja itu dapat pahala. Coba ajamkan pada diri kita sendiri, dimanapun bumi berpijak, disitulah kita harus mendapatkan pahala. Kan gitu. Jadi bukan karena kerja dulu, ini lagi ngurusin dunia dulu, dunia diurus. Ada yang ngurus Allah. Jadi ada bahasa gini, nanti urusan dunia dulu. Sebenarnya semua urusan adalah akhirat, begitu. Kenapa? Karena Allah itu menyuruh manusia sama jin ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jangan pisahkan tuh antara bekerja atau aktivitas dunia dengan aktivitas ibadah. Jangan pisahkan, bahaya itu kalau pisahkan itu. Bentar, di sini kan lagi jual beli pasar, bukan masjid. Udah kita aktivitasnya jual beli aja. Oh bahaya itu gitu.
Kenapa? Nanti ada hal-hal haram yang dilakukan itu. Begitu. Jangan. Maka kalau gitu gimana dong? Berarti di setiap kesempatan dimanapun kita berada, maka jadikan itu ladang pahala. Berarti melakukan aktivitas ibadah. Sekolah harus ibadah. Jadi niatnya sekolah itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya berangkat sekolah ini untuk mendapatkan ridho darimu. Semoga saya mendapatkan ilmu dengan mudah dan ilmu ini bermanfaat sehingga saya bisa menyampaikan kepada halayak orang. Itu doa. Jalan berangkat. Ketika nyampe ke sekolah, belajar yang benar, interaksi yang baik. Cewek cowoknya harus dijaga itu. Ya. Interaksinya bagaimana, jajannya bagaimana dan sebagainya. Pulang kembali pun demikian. Ya. Sama bekerja juga. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, saya bekerja mengharapkan ridho darimu. Ya Allah, berikanlah keselamatan, lindungilah saya. Dan semoga apa-apa saja yang saya dapatkan itu halal, thayyib, baik. Dan ketika masuk di tubuhku, tubuh istri dan anakku, baik semuanya. Hindari dari segala rezeki yang haram. Berangkat, gitu. Aktivitas di kerjaan, pahala, ibadah, apa? Ngomongin kebaikan, ngajak ngaji, begitu. Selain daripada aktivitas bekerjanya, aktivitas tugas-tugas kantornya, begitu ya. Jadi sebenarnya umat muslim itu harusnya ini lagi ngomongin diri sendiri ya. Malu ini. Ini berat ini kalimatnya, ini berat ini, tapi harus disampaikan. Harusnya umat muslim itu, orang Islam itu rajin. Ini berat ini. Karena saya nggak rajin. Terus bersih. Ini berat ini, saya juga kurang bersih juga. Ya. Untung rumah udah di ini bisa ngomong, wah rumah masih banyak rumput ya, untung rumput udah habis ini. Terus apa lagi? Umat muslim itu harus teratur, harus disiplin, harus tepat waktu. Tuh kan, ini harus umat muslim itu. Ya. Jadi yang bekerja begitu ya. Terus yang apa lagi? Ke sawah juga begitu. Kalau mau bertani juga demikian. Ya Allah, mudah-mudahan ketika saya bertani ini padi yang tumbuh itu padi yang memberikan barokah karena Engkau ya Allah, untuk keluarga saya, untuk masyarakat. Terus doa begitu. Ya, jadi segala aktivitas itu kita kaitkan dengan Allah SWT. Jadi yang pertama apa? Membaca Quran tadi. Yang kedua memahami makna, ya, makna dan tafsir Al-Quran. Ya kalau tafsir sih agak berat ya. Beratnya gimana maksudnya? Berat tuh gini maksudnya. Harus ngaji, jangan mentafsiri sendiri ya, bahaya. Kalau nafsir sendiri tuh, aduh bahaya. Nanti menurut kita sendiri lagi ya, jangan bahaya. Bisa jadi jilbab jadi haram, jilbab enggak jadi wajib, atau mungkin sholat ya sebisanya, jangan. Puasa sekedarnya jangan, bahaya itu. Mendingan ngeguru, ngustad kalau tafsir, karena banyak ulama-ulama tafsir atau buku-buku tafsir ya. Tapi kalau mau ada buku tafsir baca sendiri boleh sih, tapi lebih baik berguru deh gitu, agar bisa mengetahui ya gitu. Dan selain membaca Quran, memaknai memahami maknanya, mengamalkan. Nah ini yang berat. Mengamalkan. Cara mengamalkan bagaimana? Jangan mengamalkan yang ringan-ringan saja. Salah itu kalimatnya. Tapi berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan semuanya sekuat tenaga, semaksimal, sepol kita. Kayak puasa nih. Jangan pernah bilang ke yang lagi penyakitan ngomongnya, udah kalau emang ya bisa puasa-puasa saja, tapi kalau enggak ya jangan, khawatir nanti terganggu penyakitan. Jangan, kasih motivasi. Usahain puasa semaksimal mungkin. Insya Allah kok penyakit mahnya bisa jadi malah jadi sehat. Ya, kata dokter siapa tuh yang di IG yang ngebahas puasa tuh, bukan Jadul Akbar nih, dulu Pak. Tirta, dokter Tirta. Nah, dokter Tirta. Puasa itu, dok, puasa bisa menyebabkan mah enggak? Iya, iya. Kalau itu dibarengi dengan
medis lain, itu apa? Pikiran yang negatif, katanya. Jangankan puasa yang menahan lapar, yang nggak puasa pun akan akan mendapatkan penyakit mah. Loh kok bisa, Dok? Karena yang menyebabkan penyakit mah itu karena pikiran, akhirnya ada hormon yang mengaktifkan itu mah, katanya gitu. Jadi kalau kita puasa karena niat lillahi ta'ala dan sehat-sehat saja, insya Allah malah sehat gitu. Jadi benar juga kata Dr. Jadul Akbar, apa itu? Atau dokter siapa lagi tuh yang memahami Islam, itu pikiran sama hati sebenarnya. Penyakit itu adanya di pikiran sama hati, begitu. Udahlah gitu ya. Saya alhamdulillah kalau ngobrol sekali, sehat-sehat terus, senang terus, bahagia terus, alhamdulillah, amin. Padahal nggak tahu aja nih dompet ada berapa ini, uang pas-pasan yang nggak tahu gitu. Ada masalah apa enggak lah. Kang Nas nggak ada masalah terus, soalnya wajahnya ceria terus. Amin, alhamdulillah dalam hati. Ya berdoa, ya Allah mudah-mudahan selesaikan masalah saya ini, sehingga orang yang ngomong gak ada masalah itu benar-benar terbukti gitu. Ya berikan itu stimulus positif pada diri kita gitu ya. Jadi untuk mengamalkan Quran itu mengamalkan perintah dan larangan Allah SWT. Lakukan semaksimal mungkin, lakukan. Nggak bisa sampai pol, nggak bisa itu apa ya, bahasanya gimana ya, sampai pol yang dimana itu bukan kita yang melakukannya, nggak bisa gitu. Bukan kita, pribadi kita. Karena ini tambahan saja, tapi nggak dibahas secara rinci. Ada 3 amaliyah yang bisa kita lakukan. Ada amaliyah fardiyah, ada amaliyah jamaah, ada amaliyah daulah negara. Ada yang bisa kita lakukan secara fardiyah pribadi, apa? Sholat harus punya komunitas enggak? Nggak perlu lah, ya kan? Baik, supaya kita bisa melaksanakan sholat, baiknya kita bikin organisasi dulu, ya. Kita bikin bentuk organisasi agar bisa. Yang nggak usah sholat, puasa, ya kan? Bayar zakat. Jadi itu bisa amaliyah fardiyah namanya. Ada lagi amaliyah jamaah yang dimana nggak bisa dilakukan individu, tapi harus berjamaah. Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kan menyampaikan itu tiap individu betul, tapi ada yang harus menyampaikan secara jamaah. Makanya dalam surat Al-Imran yang saya sampaikan di muqaddimah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada segolongan umat yang menyeru kepada khair, kebaikan, kepada Islam. Jadi harus ada begitu. Ya. Ada lagi amaliyah daulah yang memang hanya bisa dilakukan oleh negara. Apa itu? Ya kalau umpamanya di bulan Ramadan agar semua rumah makan tutup dan non muslim itu mendapatkan makanan tapi di tempatnya, ya negara yang harus ngatur, nggak bisa. Jadi teman-teman di sini mau protes sama warteg, ya nggak bisa lah. Kitanya yang diomong dicaci maki. Walaupun kita, ini bulan puasa, tutup sih, nggak bisa, gitu. Karena amaliyahnya beda, gitu ya. Jadi kita harus melakukan amal secara pol. Pol itu apa ya? Semampu kita, bukan semampu bahasanya ya. Semaksimal sebisa yang kita lakukan sebagai individu, nah gitu loh. Kalau kita punya jamaah semaksimal, kita punya jamaah komunitas kayak hijrah, ya bisanya begini, gitu loh. Yuk hijrah, kita ke JLS aja, yuk kita aksi tuh di diskotik. Waduh, nggak mampu lah ke situ. Backingannya tentara, polisi. Kang Bayu siapin ke sana. Ya paling menyeru doang. Menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Udah polnya begitu. Udah, wah kalau gitu mah tuh nggak beres-beres Islam segala macam. Udah sabar. Allah yang akan memberikan. Jadi amal. Jadi mengamalkan Quran itu secara pol, ya, mengamalkan perintah dan larangan Allah SWT. Selain itu apa? Untuk mengamalkan Al-Quran, memohon ampun dan doa. Loh kenapa mohon ampun dan doa? Ya mohon ampun dan berdoa pada Allah SWT. Ampun karena kita tidak bisa melaksanakan secara kafah, menyeluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya kita kan mohon ampun. Karena kita tidak kuasa. Tadi itu kan ada amalan pribadi dan ada amalan jamaah dan negara, kan nggak bisa. Padahal
kalau amalan jamaah nggak dilakukan atau amalan negara nggak dilakukan, kita juga dapat dosa juga akhirnya. Maka mohon ampun kepada Allah, ya Allah, ampun nih di sini saya nggak bisa, maka engkau lah itu mah gitu, yang bisa menjawabnya gitu. Dan berdoa, ya Allah mudah-mudahan segala ibadah yang saya lakukan ini didukung oleh lingkungan sekitar begitu. Makanya harus bersyukur ya. Saya pernah memberikan kultum ya di sini. Bersyukur kita. Syukur apa? Satu, kita bersyukur karena kita beragama Islam. Modal masuk surga. Benar. Ini ahli-ahli surga semua nih, insya Allah nih masuk surga semua nih. Kenapa? Karena udah dapat gold card, kartu emasnya udah dapat. Apa itu? Islam. Karena semua orang Islam masuk, kecuali yang musyrik, kecuali yang menyekutukan Allah, kecuali yang pindah akidahnya. Jadi udah masuk Islam semua. Masuk Islam semua, masuk surga semuanya. Adapun surganya keberapa, surga level apa, wes nggak usah dibahas. Tapi kan puasa semua, ya kan? Pintu Ar-Rayyan manggil, hei ahli saum, masuk sini, masuk sini. Ketika udah masuk saum, langsung ditutup. Dan ketika ditutup, itu pun pintu Ar-Rayyan, orang yang gak dipanggil sama pintu Ar-Rayyan tidak dikasih tahu yang terjadi di pintu Rayyan itu. Sampai berkata, itu kenapa? Enak banget kayaknya, ngapain aja? Enggak dikasih lihat. Saking privasinya. Orang berpuasa itu hanya Allah yang memberikan predikat. Makanya kan khusus pintu VIP itu. Sehingga orang yang tidak suka puasa, bukan ahli puasa, enggak dikasih tahu. Kan kalau surga kan dilihat tuh lagi ini kan, tapi kalau Ar-Rayyan enggak dikasih lihat. Karena khusus itu milik Allah SWT kalau puasa. Jadi luar biasa tuh. Ini satu, kita bersyukur, kita udah dapat modal, laris manis kan? Yang kedua, bersyukur. Kenapa? Karena kita lahir bukan sebagai muslim, tapi di keluarga muslim, ya kan? Coba kalau kita lahir di keluarga kafir, orang non muslim, sulit itu kita untuk beragama Islam itu. Alhamdulillah kalau berhasil kan gitu. Nah yang ketiga apa? Alhamdulillah kita ketemu teman-teman muslim, ya kan? Terus ketemu orang-orang soleh. Insya Allah ini semua ya yang hadir di sini jamaah Masjid Al-Fat semua orang-orang soleh dan solehah. Amin. Kenapa? Karena ini kan senang dengan kebaikan. Coba kalau teman-teman khususnya para pemuda ketemunya orang anak pang. Anak pang tahu anak pang? Itu pengen tahu cara masuk anggota pang. Nih, kita kasih tahu. Masuk anggota anak pang itu adalah itu makanan yang bagus yang baik disimpan di bawah, diinjak-injak dan dia suruh makan. Ini beneran. Itu anak pang di Indonesia. Tahu sejarah anak pang? Anak pang itu di Amerika, itu borju, anak kaya yang sudah sudah bosen kayaknya, uang jajannya kelebihan, mau diapain lagi, sehingga dia menyusahkan diri, masuklah ke geng pang yang rambutnya jabrik itu loh, ya kan? Tapi di Indonesia orang kaya enggak, malah kebaliknya gitu ya. Nah kita bersyukur, kita kumpul sama orang-orang yang soleh, ya kan? Dan ibu-ibu berkumpul dengan orang-orang yang solehah begitu ya, dan keluarga solehah. Dan alhamdulillah kerjaan kita juga, aktivitas kita juga itu menuntun kita atau menguatkan kita kepada ibadah. Baik jamaah Masjid Al-Fat yang Allah SWT, maka dari itu transformasi diri ya. Maka dari itulah Al-Quran harus sebagai my life ya. Al-Quran itu sebagai hidup kita gitu. Hidup bersama Al-Quran. Jangan lagi dimaknai berat ya. Kehidupan bahasa ini jangan dimaknai berat, jangan. Tapi memang kita harus hidup bersama Al-Quran. Transformasi diri di bulan Ramadan apa? Kita harus berubah, melarikan diri, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di luar Ramadan. Tinggalkan, ya, atau bahkan tingkatkan, ya sama aja sih. Jadi enggak melakukan aktivitas sebiasanya, begitu ya. Jadi itu transformasi diri. Tapi bukan hanya itu, transformasi diri juga harus mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Minimal ngundang ke kajian-kajian kayak udah pahala loh, ya. Jadi kalau teman-teman kalau ada kajian atau ada acara-acara pengajian ngundang satu, ya kan? Dapat pahala tuh. Kitanya datang dapat pahala, yang terus satu, yang kedua kita dapat pahala juga yang diundang datang.
Ternyata yang kita undang lagi 10 orang. Kita mendapatkan pahala lagi 10 orang itu. Pahalanya pahala jariah itu, investasi itu. Ya, namanya investasi pahala investasi. Nah, luar biasa kan? Ternyata kajiannya rutin tuh tiap minggu, katakanlah sepekan sekali. Saya atau kalian salah satu nggak hadir di kajian minggu itu, sakit. Tapi yang diundang teman-teman di sini hadir, dapat pahala walaupun teman-teman di sini di rumah sakit tuh kan. Hebat kan? Makanya pahala jariah itu ini mengalahi pahala sholat. Kenapa? Karena kalau sholat pahalanya sampai kapan? Sampai sholatnya. Ketika sholat selesai sudah selesai. Nah, gitu kan? Nah, jadi ini adalah pahala jariah, investasi pahala investasi. Baik jamaah Masjid Al-Fat yang mati Allah SWT, maka dari itu transformasi diri di bulan Ramadan itu bisa kita lakukan dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kita sudah mulai membiasakan diri, sudah harus reconnect, harus menghubungkan dengan Al-Quran kembali. Yang berikutnya, dengan mengamalkan Al-Quran, kita bisa menjadi orang yang bertakwa, memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap Allah SWT. Maka wajar kalau kitanya tuh nggak patuh, nggak nurut kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ngerti, karena nggak tahu. Kenapa nggak ngerti, nggak tahu? Karena nggak baca Al-Quran, gitu. Baca Al-Quran tapi tetap nggak ngerti karena nggak ngaji, gitu. Jadi wajar sebenarnya kalau umpamanya nggak patuh terhadap Allah karena nggak ngerti Al-Quran, begitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini sudah jam 17.58 ya. 17.58. Ajannya itu adalah 18:09. Ya, benar ya? Apalah, pokoknya maghrib tak hafalin aja lah. Rindu maghrib namanya. Itu maghrib. Ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kembali kepada Kang Bayu. Kalau emang ya ada waktu bisa berinteraksi begitu ya. Kalau masih ada waktu silakan. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi sharing atau tausiah dari Ustaz Anas terkait transformasi diri ya, Al-Quran Ismail atau apa kehidupan itu. Jadi memang benar-benar Quran itu bisa merubah hidup seseorang. Kalau saya pribadi sih jujur Quran itu jadi booster. Booster, mantap. Bahasa Inggris lagi nih. Bahasa Inggris lagi tuh. Jadi sebagai, kalau saya kadang-kadang gini, kalau baca Quran itu orang cuma bisa bahasa Arabnya doang, baca Arabnya doang gitu. Kalau saya sih mencoba untuk gimana caranya baca Quran itu berbarengan dengan terjemahannya juga, supaya ya tadi kalau saya baca itu lebih jelas, lebih dapat gitu, perasaannya lebih dapat, sehingga untuk mengubah diri itu bisa jauh lebih cepat gitu. Jadi, nah mungkin dari teman-teman nih, dari Akang Teteh, Brother Filan dan Sister Filan yang mungkin mau sharing atau mau ada pertanyaan terkait kajian kita pada sore hari, tafadhol, maka dipersilakan para Teteh, teman-teman semua yang ingin bertanya. Silakan angkat tangannya dan mungkin bisa sebutkan nama dan asalnya dari mana. Silakan. Ada? Ada Pak? Gak nyampe. Oh, sini boleh. Boleh sini. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf pada Bapak Panitia ini, saya belum begitu mengenal ya. Perkenalan dulu. Pertama, saya dari anggota sebagai ketua Risma Masjid Jami Baitul Mustaqim bertepatan di Kampung Bagus. Saya menyaring dari satu
saya kurang begitu memahami tentang adanya hijrah ya. Maksud dan tujuan hijrah tersebut itu seperti apa? Oh, hijrah, komunitas hijrah. Ya, Oh. Secara kinerjanya itu bagaimana? Mohon maaf ya, karena saya belum tahu, makanya saya bertanya. Seperti apa yang tadi katakan maksud tadi, kalau tidak tahu, Ya, nanya, betul. Kalau tidak bertanya kita tersesat. Betul. Makanya kinerja daripada hijrah itu bagaimana sih? Dengan cara seperti apa sih? Itu mungkin itu dulu untuk pertanyaan saya. Mohon keterangan dan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Rian. Pak Rian. Oh, Masya Allah, karisma. Ya. Ya, ada. Baik, ini alhamdulillah kita kedatangan ketua Rismanya langsung ya dari Pak Rian ya. Ya, baik, ini komunitas Hijrah ya. Harusnya yang ketua hijrah. Yang pertama saya sampaikan dulu tentang komunitas Hijrahnya ya. Ustaz Rian, ini komunitas Hijrah ini komunitas pemuda yang sudah ada sejak tahun berapa Kang Bas? Tahun 2024 ya, 2023 nggak salah ya. Jadi ini udah lama dan aktivitasnya adalah mengajak para pemuda untuk sama-sama mengkaji Islam gitu ya. Mengkaji Islam agar kita mengetahui Islam secara mudah ya dan secara gampang gitu. Dan kan kalau pemuda kalau di masjid seolah kayak apa ya? Resmi nih atau majelis taklim gitu ya. Nah, itu biasa nongkrong. Biasanya kita tadi yang disampaikan Kang Bayu itu adalah di mana Kang Bayu? Di Warmindo ya? Di Warmindo. Jadi ya ini kita lakukan dan juga bukan hanya kajian-kajian Islam menyampaikan Islam tapi aktivitas olahraga kayak futsal dan sebagainya. Nah, kenapa milih hijrah? Kalau tentang komunitas hijrah mungkin nantilah sama komunitas hijrah ngobrol ya. Dan insya Allah kita akan ngobrol dengan Ustadz Rian karena beliau adalah ketua Rismanya nih. Mana? Kang Amin ketua Risma. Kita bisa silaturahmi lah nanti ke sana gitu ya. Baik, hijrah sama atau ide relate terhadap apa yang kita bahas sekarang, transformasi ya. Itu adalah berubah. Kalau bahasa atau secara lugawi, hijrah itu pindah dari hal-hal yang buruk kepada hal yang baik. Itu adalah secara lugawi. Tapi kalau secara syar'i, hijrah itu adalah berpindah tempat. Nah, ini yang jadi harus dipahami kaum muslim ini. Makanya kan kalau Muharram gitu kan, haram pindah. Makanya kenapa Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah itu hijrah tuh nih. Tapi bukan hanya hijrahnya pindah tempat, tapi Rasulullah itu akan membuat kebaikan di Madinah gitu ya. Waladina hajaru fillahi min ba'da ma dhalam. Ya, jadi ini adalah hijrah yang makna tadi ya. Dan hijrah juga bisa sampai kepada melakukan dengan cara jihad begitu. Jadi ada dua. Jadi ada makna lugawi yaitu bahasa dan ada makna syar'i. Kalau makna lugawi ya dari hal-hal yang buruk menjadi yang baik ya gitu. Tapi kalau makna syar'i itu berpindah tempat begitu ya. Makanya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka apa? Nah ini mungkin ada kitabnya, kitab di Daulah Islam, di negara Islam bagaimana kita akan banyak sirah di situ ya. Ngapain sih Rasulullah pindah ke Madinah? Karena Rasulullah satu perintah Allah hijrah ke Madinah itu bukan karena Rasul sendiri, enggak. Kenapa? Karena Abu Bakar itu ketika belum perintah Allah, Rasulullah diminta, ya Rasul, ini sudah benar-benar berlebihan nih orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Karena kafir Quraisy waktu itu menghantam Rasul, menghadang Rasul, menteror Rasul. Itu karena belum turun ayat hijrah, maka belum. Nah, ketika turun maka hijrahlah Rasul begitu ya. Jadi satu karena alasan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah ke Madinah itu dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan kebaikan. Ini saya sampaikan di sini ya, walaupun nanti kajian secara rutinnya nantilah ya, karena nggak cukup waktu nih kalau ini kan ya Ustaz Rian ya. Nanti kita kajian lebih detail deh. Itu sebenarnya Rasul ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah membangun negara sebenarnya.
Kok negara sih yang dibahas? Iya, karena Islam tidak bisa tidak bisa kafah menyeluruh diterapkan secara lengkap kalau bukan negara gitu. Nah, ketika Rasul berhasil bukan hanya sebagai Rasul tapi pemimpin negara, akhirnya ya disitulah Rasul banyak peperangan ya, perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ya. Perang Khandaq lebih keren tuh perangnya. Kenapa? Karena perang Khandaq itu ada teknologi yang luar biasa sekali dilakukan oleh para sahabat Rasul ya. Ini Salman Al Farisi yang apa namanya? Yang memberikan saran yang memang Salman Al Farisi ini mendapat informasi ilmunya dari Eropa tentang apa? Tentang parit ya. Kan perang parit ya. Perang Khandaq itu bikin parit. Itu luasnya dalamnya adalah 6 sampai 10 meter. Itu luasnya adalah 15 luas itu ya diameter gitu ya. Tapi panjangnya itu 12 km. Nah, itu adalah perang Khandaq. Nah, jadi secara singkat, ini mohon maaf waktunya kurang ini ya Setian, Afan ya. Ini saya jelaskan secara singkat. Jadi hijrah itu adalah berpindah dari yang baik ke buruk, atau secara syar'inya adalah berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, Darul Kufur ke Darul Islam. Baik, walau lam bisawab, Afan. Tambahan sedikit mungkin dari saya di Mas, singkatnya mah mungkin kayak dari yang orang-orang yang dulunya ahli judi menjadi ahli ngaji. Nah, itu yang hijrah itu tujuannya membuat orang-orang yang sekitar kita atau diri kita pribadi yang dulunya buruk menjadi lebih baik, atau bahasa singkatnya orang-orang sini taubat lah gitu. Nah, itu yang dimaksud hijrah itu seperti itu, berpindah tempat. Makna hijrah itu berpindah tempat ya. Maksudnya itu berpindah dari yang buruk ke yang baik. Nah, itu yang tujuan hijrah itu seperti itu. Makanya program kita itu kegiatannya adalah tadi ada futsal juga, ada jalan-jalan juga. Berharap dengan adanya futsal kita bisa mengajak nih teman-teman yang suka futsal atau hobi futsal yang tanda kutip adabnya masih belum baik, bisa lebih baik dengan gabung nama kita gitu Ustaz. Jadi mungkin singkatnya seperti itu. Ada program-program, jadi kita nggak cuma sebatas memang ngaji itu penting sekali, kayak ngaji juga penting, tapi kadang-kadang kita juga butuh yang namanya program lain seperti yang tadi ada futsal, ada badminton, dan juga jalan-jalan lainnya. Ada kegiatan lainnya insya Allah mungkin akan ada keberadaan baru dari teman-teman hijrah. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Mungkin dicoba saja. Ya, 1 menit lagi. Silakan teman-teman nanti bisa disiapkan konsumsinya di posisi duduk untuk makan dan minumnya, dan konsumsi bisa dinikmati setelah adzan Isya. Setelah sirine. Jam 7.09 sih. Ini udah jam 6.09 udah. Tapi nunggu sirine kan. 18 berapa? Oh iya, tutup aja dulu. Ya, oke, kita sebelum 18.16. Kita tutup dulu acaranya ya. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil doa kepada majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya bila ada salah kata dan perbuatan, karena yang benar hanya dari Allah, dan salam kutip dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajannya 18.14 ya? 16? 18.14? Ya, 14. Harap bersabar. Bersabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah.